Shalom. Puji Tuhan. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan karena kita ada bukan kebetulan, semua karena pemeliharaan Tuhan dan kasih karunia Tuhan yang masih berlangsung hingga hari ini. Mari kita akan belajar terus kebenaran firman Tuhan dengan rendah hati, kita buka hati, kita mau benar-benar memperhatikan dan kita punya kerinduan untuk terus semakin disempurnakan oleh Tuhan. Baik saya dan saudara, kiranya firman Tuhan akan menjadi satu bekal yang memberkati kehidupan kita, mengarahkan, menuntun, membentuk, menyempurnakan, sehingga hidup kita boleh semakin berkenan kepadanya. Hari ini kita belajar berdampak menjadi garam dan terang dunia, bagaimana kita kembali diingatkan, bagaimana kita kembali untuk mempersiapkan kehidupan kita agar kehidupan kita menjadi berdampak seperti yang Tuhan kehendaki. Sebenarnya apa sih yang benar-benar Tuhan mau dari kita? Saya ingin katakan bahwa Tuhan mau hidup kita itu berdampak. Tuhan mau hidup saya dan saudara berdampak. Artinya kehidupan saya dan saudara itu tidak sia-sia. Kehidupan saya dan saudara itu benar-benar bisa menjadi berkat. Bagaimana kehidupan saya dan saudara itu bisa berpengaruh? Kita ada di tengah-tengah lingkungan yang bisa mempengaruhi kita. Tapi kita harus hadir sebagai orang, sebagai pribadi, sebagai anak Tuhan yang membawa pengaruh yang baik. Kemudian Tuhan juga mau supaya hidup kita ini berguna, berarti. Ya, supaya eksistensi keberadaan saya dan saudara itu sebagaimana Tuhan membuat kita seperti kita ada sekarang, itu sebenarnya akan membuat kita dapat terus mempermuliakan Tuhan. Dan di atas semua kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, diingatkan Tuhan jangan sombong. Ya, 1 Korintus 1 ayat 26, 29 sampai 29 akan kita baca bersama kembali ya. Mari kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang kita barusan baca ini memberikan satu gambaran adanya perbedaan yang mencolok antara pandangan dunia dengan pandangan Tuhan. Apa yang dinilai dunia dan apa yang dinilai Tuhan. Dan juga yang kedua, bahwa juga menggambarkan bahwa ternyata di sini Tuhan mau mengingatkan bahwa ketika kamu pada waktu keadaan semula sebelumnya, sebelum percaya Tuhan, sebelum segala sesuatunya kita ini, bahwa kita ini adalah orang-orang yang gak bijak, orang-orang yang tidak berpengaruh, orang-orang yang tidak terpandang. Jadi kalau hari ini ada orang-orang yang memandang kita, ada orang-orang yang memperhitungkan kita, ada orang-orang yang menganggap kita, itu berarti itu bukan karena keberadaan kita awalnya, tapi karena Tuhan memakai hidup kita agar mempermalukan orang-orang yang suka sombong. Orang-orang yang mengaku karena keberadaannya dia bisa, lupa diri bahwa sesungguhnya kita seperti sekarang ini ada, itu semua karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kita mungkin tidak lebih baik dari sekarang. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus itu bahwa Tuhan menjumpai bahwa menurut ukuran manusia itu enggak ada.
Tidak banyaklah orang-orang yang bijak, orang yang bijak. Kadang-kadang kita suka kurang bijak, ya. Di dalam mengambil keputusan kita nggak bijak. Di dalam kita bertutur kata kita nggak bijak. Di dalam banyak hal perkara yang kita lakukan kita nggak bijak. Tetapi Tuhan mau pakai orang-orang yang demikian awalnya seperti Tuhan panggil murid-murid pertama yang latar belakangnya bukan dari dunia universitas, pendidikan tinggi, ya, sekolah tinggi teologi, orang-orang yang sudah ternama. Tidak. Tuhan panggil awal pertama adalah cuma nelayan, orang-orang biasa, orang-orang yang di laut mainnya cuma nangkap ikan. Tuhan panggil pemungut cukai, orang-orang yang dipandang rendah, dibenci karena mungut pajak lebih, menekan kehidupan dan lain sebagainya. Tuhan banyak memanggil orang-orang yang keberadaan awalnya itu tidak baik, tidak berarti, tidak terhormat, tidak terpandang. Tapi Tuhan mau ubah, Tuhan mau panggil supaya kita bisa benar-benar menjadi alat yang mempermuliakan Tuhan. Nah, Tuhan panggil saya, Tuhan panggil saudara itu dan menetapkan kita menjadi garam dan terang dunia. Firman Tuhan menjelaskan bahwa kamu adalah berarti saya adalah, identitas saya, jati diri saya itu adalah garam dunia dan terang dunia. Bapak Ibu Saudara yang ada sekarang ini juga menyadari bahwa saya ditetapkan Tuhan, kita ditetapkan Tuhan sebagai garam dan terang dunia. Nah, yang pertama mari kita lihat bagaimana seharusnya kita ini berfungsi menjadi garam. Garam dunia, Matius 5 ayat 13 berkata, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, ini masalahnya. Ya. Dengan apakah ia diasinkan? Kalau dia seharusnya fungsinya mengasinkan, kemudian tidak berfungsi mengasinkan, harus diapain lagi? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saya, saudara, adalah garam dunia. Nah, kalau garamnya tidak berfungsi, yang seharusnya berpengaruh tapi lebih banyak dipengaruhi, dan kita kalah karena pengaruh orang-orang yang lebih kuat di dalam hidup kita, maka hidup kita lebih banyak mengikuti pengaruh yang ada di dunia ini. Pengaruh dari lingkungan yang ada dan seterusnya. Maka kita menjadi orang-orang yang kalah. Terus kalau kita yang seharusnya fungsinya mempengaruhi, tetapi tidak mempengaruhi, malah dipengaruhi, lantas siapa yang nanti akan mempengaruhi kita? Gak ada gunanya lagi. Karena itu kita ingat, kita harus berfungsi sesuai tupoksi, tugas pokok dan fungsinya. Ada banyak fungsi garam yang kita tahu bahwa garam itu berfungsi banyak sekali manfaatnya, yaitu mengawetkan. Dia bisa memperpanjang daya tahan satu barang benda supaya tidak membusuk. Jadi keberadaan saya dan saudara seharusnya ketika digarami, ketika kita hadir dalam komunitas kita ada, maka komunitas itu enggak menjadi komunitas yang membusuk. Komunitas yang bisa punya daya tahan yang lama. Ketahanan kita dalam mengiring Tuhan itu bisa lebih. Karena itu, maka yang patutnya kita lakukan adalah kehadiran dan keberadaan kita, memberikan satu pengaruh, nasihat, mendorong, memotivasi, membuat orang-orang semakin semangat, membuat orang-orang semakin cinta Tuhan, membuat orang-orang semakin bergairah mengerjakan apa yang sepatutnya dikerjakan, hal-hal yang baik. Kemudian memberikan cita rasa kelezatan. Kita bayangkan kalau makanan mewah apapun juga, kalau nggak ada faktor garam di dalamnya, hambar.
Kemarin baru saja saya makan siang menjelang sore, selalu terlambat. Itu makan soto Betawi ayam. Saya coba sekali-kali, walaupun saya tahu sebenarnya nggak baik. Tapi di antara berbagai pilihan makanan, bosan rasanya, saya pikir saya cobalah. Gambaran fotonya bagus. Tapi begitu saya makan, hambar. Di meja nggak tersedia garam ataupun kecap asin. Tapi ya sudahlah, saya pikir saya memang juga harus mengurangi garam. Jadi saya terpaksa makan terus sampai habis. Tapi kalau dari sisi kelesatan, nggak lesat, nggak enak. Tapi kalau kita lihat makanan sederhana, biasanya kalau ada faktor garam di dalamnya, wah kita enak sekali. Maka saya suka ikan asin. Kalau ada ikan asin, ya, nasi ngebul, ya, terus kemudian ada lalapan, kemudian ada apa itu, pete bakar, waduh, sayur asem. Itu lalapannya yang ada asem-asem tuh apa tuh? Kan? Itu namanya apa, daun apa tuh yang saya suka banget tuh? Popohan, iya. Wah itu rasanya enak banget, enak banget. Dibanding capcay, fuyung hai, saya kira saya pilih yang itu. Bosen, enak gitu ya. Jadi kelesatan. Tapi sekali lagi makanan apapun juga kalau tadi lupa ditaruh garam, ya percuma. Kosmetik, penampilan, kecantikan. Seharusnya kehidupan kekristenan kita, keberadaan saya dan saudara bisa menampilkan satu tampilan yang enak dipandang, yang enak dilihat. Ya, orang-orang yang kemudian memiliki kelemahan-kelemahan, kemudian dengan kehadiran kita, maka dia bisa tetap menampilkan satu kehidupan yang lebih baik. Ya, kelemahan ditutupi dengan keberadaan kosmetik. Ya, maka kadang-kadang kan ada orang yang berdandan kosmetik. Bagaimana supaya dengan kosmetik itu tampilannya menjadi lebih baik. Tapi kalau tepat pemakaian kosmetiknya akan kelihatan baik. Tapi saya paling nggak suka kalau orang berdandan medok. Kan? Kelihatan banget bedaknya, kelihatan banget bibir merahnya. Lebih suka natural. Tapi tentu bukan natural itu nggak pakai kosmetik, tapi mungkin pemilihannya. Kan? Nah, yang kusam, bopengan, wajah berminyak, jerawat, dengan kehadiran kosmetik akan membantu. Bahkan juga sebagai pupuk. Garam rupanya bisa menjadi faktor yang menyuburkan, ya, pupuk. Nah, masalahnya sekarang kalau nggak berfungsi tadi, jika garam jadi tawar, kehilangan fungsinya. Nah, orang yang kehilangan fungsinya, dia tangan tidak berfungsi, berarti tangannya nggak bisa melakukan tugasnya, ya lumpuh. Orang yang lumpuh nggak bisa mengerjakan banyak hal. Tidak berfungsi, tidak lumpuh, ya kalau udah nggak ada gunanya, barang yang tidak ada gunanya, ya lama-lama dibuang. Contoh aja iPhone aja sekarang kan lama-lama, atau handphone lama-lama dengan versi terbaru, maka nggak bisa update sistemnya. Akhirnya sekalipun kelihatannya masih bagus, kalau udah nggak bisa dipakai dengan sistemnya nggak mendukung dan kita nggak bisa gunakan handphone itu, maka biar masih bagus pun ya udah akhirnya kita buang juga. Dijual nggak laku, dikasih orang juga nggak berguna buat orang itu, akhirnya yang terjadi adalah dibuang. Ya, hidup kita menuju kematian. Orang-orang yang membiarkan dirinya tidak difungsikan maksimal akan menuju kematian rohani. Dan kalau bicara tentang kematian, konsekuensinya ya tentu dibuang dan diinjak orang. Ngeri, karena orang yang orang mati itu tidak ada yang mau menyimpannya. Akhir-akhir ini ada banyak orang yang dituai kan. Memang COVID ini banyak menuai, udah berapa orang yang meninggal secara keseluruhan
Di dunia luar biasa. Di Indonesia luar biasa juga. Jakarta juga. Orang-orang yang kemudian yang seharusnya mungkin hadir bersama dengan kita, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, orang-orang yang mungkin terpandang hebat, kaya, tapi kalau udah mati ya percuma juga. Nggak ada juga orang kaya, keluarga kaya yang mau simpan orang yang sudah mati. Biar bapaknya, ibunya ya taruh juga sekamar dengan kita atau tidur seranjang dengan kita. Nggak mungkin gitu loh. Nggak mungkin. Jadi juga nggak taruh dikubur di rumahnya. Kebanyakan orang juga kagak mau kubur di dalam rumahnya. Dia tinggal satu rumah, di situ ada mayatnya. Nggak juga. Jadi tetap pasti dibuang. Ya, dibuang, dikubur, diinjak. Ya, kita sering menginjak kuburan orang lain kan. Gitu. Jadi kalau hidup kita udah diinjak-injak, itu nggak enak loh, nggak enak. Garam tidak lagi dapat berfungsi sebagai pupuk. Kalau udah tidak lagi asin, tidak berfungsi sebagai garam. Nah, kalau kotoran aja, kotoran sapi, dia buang kotoran masih dijadikan pupuk. Bisa berguna, tapi digambarkan di sini kalau garam itu yang seharusnya bisa berfungsi jadi pupuk, kalau dia memang jadi garam, tapi udah nggak berfungsi lagi. Berarti keberadaannya digambarkan lebih buruk daripada kotoran. Dan kehidupan orang yang tidak berfungsi itu buruk banget di mata Tuhan. Jadi kita bisa lihat contoh di Alkitab itu orang yang dapat penghargaan yang dari cuma biasa-biasa. Saul adalah raja terhormat pertama, bisa menjadi bangsa, bisa menjadi raja umat pilihan Allah. Dari disertai Roh Kudus hadir. Roh Kudus ada, tuntunan Tuhan hadir. Tapi perjalanan hidup Saul itu tragis, Raja Saul itu. Betul? Tragis banget. Seluruh keluarganya dibunuh. Cuma ada satu anak yang ada. Tinggal tersisa sedikit. Tapi hidupnya bahkan tidak terhormat. Buruk. Jadi raja yang malah ketakutan ditinggalkan rakyatnya. Sampai-sampai akhirnya dia bertindak sendiri, mengambil inisiatif melanggar ya, yang seharusnya bukan bagian dia. Dia nggak boleh melanggar tugas tentang keimaman. Tapi karena sikon ada banyak orang-orang seringkali melanggar karena situasi kondisi yang mendesak. Tapi tetap di mata Tuhan Allah tidak pandang bulu. Siapa yang melanggar tidak berkenan di hadapan Allah, ya tetap terima konsekuensinya. Sampai akhirnya Tuhan menyatakan, sedianya aku akan mengokohkan kerajaanmu. Desain saya, keinginan saya, awal pertama saya inginkan adalah keluarga kamu akan turun-temurun akan menjadi raja Israel. Tapi karena engkau tidak taat, banyak orang karena ketidaktaatan, maka kemudian hati Tuhan berubah dan cari orang yang mau taat, yang berkenan di hatinya. Ya. Saudara-saudara, wujud yang tidak terlihat garam itu, tapi berpengaruh. Garam tentu harus larut baru dia bisa berfungsi. Larut berarti kehilangan wujud diri. Kehilangan wujud diri berarti bersedia tidak diperhatikan, bersedia dianggap seolah-olah tidak ada. Tapi yang penting dia harus bisa berdampak, berpengaruh, dan membawa kebaikan. Ini setiap kita dipanggil menjadi seperti ini. Ada seorang buruh di Inggris datang kepada seorang hamba Tuhan. Bagaimana supaya hidup dia bisa lebih baik dan berarti. Dia cuma seorang buruh, pekerja kasar. Maka pendeta itu berkata, anakku, ambil sehelai kertas, buat 3 kolom. Yang pertama, tulis kolom pertama adalah nomor. Kolom yang kedua adalah nama. Nama orang-orang yang belum bertobat. Nama orang-orang yang belum percaya Yesus.
nama orang-orang yang belum diselamatkan. Dan kolom ketiga tulislah tanggal mereka bertobat. Artinya engkau perhatikan dia dari sejak engkau doakan sampai dia bertobat. Waktu berjalan, singkat ceritanya, maka pada waktu yang Tuhan tetapkan dia meninggal. Dan pendeta itu menguburkannya. Ketika dia menguburkan, sebelumnya ada orang yang mendapatkan sehelai kertas, ada beberapa potongan kertas maksudnya, di rumahnya. Waktu dia dapatkan itu, dia baca di situ ada, saya lupa, itu ada 1000-an lebih nama orang-orang yang ditulis oleh buruh ini. Setelah 40 tahun kemudian dia meninggal, maka kemudian si pendeta yang dikasih lihat daftar nama ini menyaksikan bahwa nama-nama tersebut adalah orang-orang yang mayoritas kebanyakan adalah jemaatnya. Jadi jemaat yang hadir di saat itu adalah orang-orang hasil dari doa seorang buruh yang tidak kelihatan perannya, tapi doanya berdampak membawa keselamatan. Ibu-ibu, orang-orang sudah lanjut gak bisa banyak bekerja, kelihatan, tapi dengan lutut, dengan doa, dia menangis buat jiwa-jiwa, dia menangis buat keluarganya, dia menangis buat anak-anaknya, dia menangis buat orang-orang. Maka kita percaya pasti ada dampaknya. Karena doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan dengan iman, sangat besar kuasanya. Dan kita tahu doa mengubah segala sesuatunya. Ada banyak yang bisa kita lakukan tanpa kita harus tampil kemudian menuntut sesuatu yang bisa dilihat dihargai orang. Kalau kita melakukan sesuatu kemudian orang gak menghargai. Kalau saudara ada melakukan sesuatu saya gak tahu dan gak menghargai saudara. Ingat panggilan kita adalah garam. Kamu adalah garam. Garam harus larut tanpa harus kelihatan. Memang dia harus bisa berfungsi. Gak masalah, gak masalah. Jadi seharusnya kita tetap melakukan apa yang bisa kita lakukan. Ada banyak orang-orang kita bisa akui ya bahwa kunci keberhasilan seorang suami pun kadang ada seorang istri di balik layar yang mendoakannya. Atau mungkin istri berkarir juga ada seorang suami atau keluarga anak-anak yang di belakang layar yang juga mensupport mendoakannya. Bahkan gereja ini pun akan bisa kalau ada orang-orang yang juga di belakang layar berdoa bagi gereja ini. Saya masih bisa kuat sampai sekarang juga karena ada orang-orang yang mendoakan saya. Jadi setiap kita, saudara pun masih hadir sekarang karena ada orang-orang yang mendoakan saudara. Yuk kita diingatkan yang pertama jadi garam. Berdampaklah, hiduplah tidak sia-sia. Karena kalau hidup kita biarkan tidak berfungsi, maka ke depan apapun juga yang kita lakukan secara duniawi, kehidupan kita, pekerjaan kita, karir kita, pendidikan kita, apapun. Kalau kita sudah dipandang Tuhan tidak berfungsi, kehidupan kita akan merosot jatuh. Tapi kalau hidup kita itu berfungsi di mata Tuhan, kehidupan kita akan naik dan dimuliakan Allah. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kita ini tanah liat. Kalau awalnya kita tanah liat, manusia kan tanah liat. Tuhan bentuk dari tanah liat. Jadikan manusia. Kalau sudah dibentuk, kemudian gak ada faktor Tuhan yang memberi hidup. Dengan nafas hidup yang dihembuskannya, maka dia cuma benda mati. Dia cuma patung biasa. Kalau saudara dikasih cuma tanah liat, gak ada orang yang mau terima. Hadiah siapa yang akan ulang tahun dikasih tanah liat?
Dikirimin tanah liat, orang buka, wah penghinaan ini. Saya cuma dikasih tanah liat. Tapi tanah liat ini di tangan penjunan, di tangan ahlinya, dia bisa ubah menjadi vas bunga, menjadi satu benda yang begitu bernilai berharga. Hidup saya dan saudara hanya akan bisa berarti berharga kalau kita mau ada di tangan Tuhan, Sang Penjunan itu yang membentuk hidup kita menjadi lebih bernilai. Dan kalau sudah bernilai, jangan lupa semua yang membuat sesuatu benda tujuannya adalah manfaatnya, kegunaan kembali kepada pemiliknya yang membuatkan, bukan buat dirinya sendiri. Vas bunga tidak pernah mendapat kemuliaan atas vas bunganya sendiri. Tapi siapa yang membuat, siapa pemiliknya. Wah, gambar lukisan ini karya siapa? Wah, karya siapanya itulah yang diagungkan. Hidup kita pun demikian. Nah, saudara, yang kedua, terakhir, bagaimana kita juga diminta dan ditetapkan Tuhan menjadi terang dunia. Matius 5 ayat 14 sampai 16 berkata, kamu adalah terang dunia, adalah terang dunia. Identitas kita, jati diri kita orang percaya itu adalah terang dunia. Yesus pernah menyatakan diri, akulah terang dunia. Selagi aku ada di dalam dunia, maka barang siapa yang ada dalam aku, kegelapan tidak akan ada pada dirinya. Nah, terang dunia itu kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Artinya kota yang ada kita lihat, ada rumah di atas, di puncak gunung, itu akan tampak kelihatan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Atau juga di bawah kolong ranjang. Kita taruh waktu mati lampu, kita nyalakan lilin, kita taruh tempat yang lebih tinggi supaya bisa menerangi. Tidak mungkin kita taruh diumpetin di bawah yang tidak akan bisa berdampak lebih banyak. Ya. Melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini tujuannya. Nah, fungsi terang itu berpengaruh atau mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Jadi seharusnya keberadaan saya dan saudara itu bisa menerangi lingkungan komunitas kita. Ya, anak-anak muda di komunitas anak-anak muda bisa menjadi terang, yang membawa terang, mengalahkan kegelapan, membuat orang itu bisa menyadari siapa sih jati dirinya, keberadaan dirinya. Adakah kita hadir ini menyadari bahwa kamu tuh terang loh? Adakah orang-orang sadar bahwa dia terang dunia, bahwa dia juga harus sama seperti saya juga harus menjadi terang dunia? Ya, kalau orang ada di tengah-tengah keberadaan terang, maka orang itu juga bisa kenal. Kalau kita bercermin di atas di suasana yang gelap, di depan kaca, maka kita tidak bisa lihat siapa kita dalam keadaan yang baik. Tapi terang hadir membuat kita bisa melihat, membuat kita bisa mengoreksi diri, membuat kita bisa sadar, oh ternyata di sini lu masih ada hitam-hitam, harus saya bersihkan. Oh di sini lu masih ada kekurangan yang harus saya coba perbaiki. Jadi harusnya terang itu membuat orang bisa menyadari kesalahan, kekurangannya. Bukan malah sebaliknya terpengaruh ikut-ikutan. Malah dia juga kena masalah dan seterusnya. Ya. Dia harusnya bisa membuat orang bisa mengenal keberadaan diri dan menolong orang mengetahui arah jalan yang benar. Saya pernah menyampaikan ada orang yang buta, dia pakai senter, berjalan, pakai tongkat, pakai senter. Orang-orang tuh bingung. Waktu dia ada berjalan di sebuah kampung, si buta pakai tongkat dan pakai senter. Orang pikir, kan kamu buta nggak bisa lihat dong. Apa gunanya pakai senter? Apa gunanya? Nampaknya senter itu memang nggak berguna buat saya nggak bisa lihat. Tapi
Dengan saya nyenterin jalan, saya berharap orang lain gak kesandung nabrak saya. Betul kan? Saya terangi jalan ini loh, agar kamu tahu saya ada di sini. Jangan tabrak saya. Terus agar kamu tahu jalan yang benarnya kayak gimana. Jadi kehadiran saya dan saudara, gak cuma kita pikir melulu, apa manfaatnya buat saya, apa gunanya buat saya, apa pentingnya buat saya. Tapi kehadiran terang itu bukan itu fungsinya. Fungsinya adalah bagaimana bisa berdampak, berpengaruh buat orang lain. Agar setidaknya bisa juga dengan baiknya dia, dengan ini dia, tidak menghambat kita, tidak menabrak kita, tidak mencelakakan kita. Dan orang itu juga bisa berjalan dengan baik dan benar. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dalam komunitas yang berguna buat orang lain dan baliknya akhirnya buat kita. Kalau kita cuma berpikir untuk kita doang, maka orang lain gak dapat manfaat dan akhirnya kita juga terpengaruh dengan komunitas yang tidak baik. Dan kita bisa celaka. Nah, letak posisi tentunya adalah dampak bagi orang banyak harus mau ditempatkan di tempat yang tepat. Nah, ada banyak orang, sekali lagi kita ini bukan, kamu adalah, kenapa Yesus katakan kamu adalah garam dan terang. Bukan garam atau terang. Fungsi kita dua, fungsi kita bukan salah satu di antara dua. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Artinya, bagi kehidupan setiap orang termasuk saya, tidak ada alasan untuk tidak berfungsi. Sekalipun kita tidak dihargai, tidak terlihat, tidak nampak kegunaan kita, kita bantu sana sini nggak kelihatan dan orang mungkin nggak melihat bahwa kita yang melakukannya. Ya, ada banyak, saya di Wiwub kemarin sampaikan, ya semua saya kira saya udah pernah sampaikan masalah pompa di rumah saya, bagaimana saya berperan, tapi kemudian ada orang yang mencuri kemuliaan dan mengakuinya sebagai orang yang melakukannya. Enggak masalah, tapi buat saya yang penting kan beres. Yang penting kan beres. Beresnya pompa itu, masalah air, tentu beres juga buat masalah saya. Sebab saya pernah ngerasain, ya, waktu kekurangan air karena nggak ada air, maka Cilili main pesen aja 1 tangki. Waktu itu mau ganti air kita ada di rumah itu ikan koi peliharaan Adi. Itu mau diganti air. Ya pesen 1 tangki, nggak ada orang yang mau berbagi. Dulu masih harganya digetok-getok kalau 1 tangki 550 apa kalau nggak salah, atau 500.000. Jadi nggak ada orang yang mau ngambil tuh air. Ya di rumah saya 1 tangki itu 8 kubik. Tampungan saya cuma 1 kubik, 2 kubik lah di bawah. Gitu. Jadi mau nggak mau saya terima, sekali bayar gope. Coba itu kejadiannya nggak sekali, berapa kali? Harus ngisi. Lah kalau kita hidup, biaya hidup kita hanya buat beli air doang, bonyok lah. Habis duitnya banyak di situ. Maka kadang-kadang orang banyak berteriak. Nah kalau kayak gitu gimana? Berdampak kan buat kita, bukan cuma buat kita, buat orang lain. Ketika ribut pun, ada juga saya, wah begitu udah saya kerjain semuanya, nggak dihargai, nggak diinikan dan sebagainya. Tapi kenapa? Saya tampil, saya kerjain. Sampai saya bilang ada yang mau laporkan saya polisi karena dia marah. Silakan, salah saya apa? Wong saya bawa kebaikan. Tapi kalau saya buktikan dengan rasa benar, hadir semuanya, dan setelah beres, baru deh, saya yang kerjain. Kenapa? Ambillah kemuliaan itu, toh kita nggak masalah. Nah saudara, itu garam. Tapi kalau terang, kita mau harusnya juga, nggak cuma kita bilang, saya di belakang layar aja lah, saya mau cuma jadi garam aja lah. Nggak, Tuhan juga minta kita menjadi terang, yang dilihat orang, yang ada di depan, yang kelihatan berdampak, dan menjadi faktor yang menentukan menerangi. Itu yang Tuhan juga mau dari saya dan saudara. Nah perkataan kita membangun motivasi, menginspirasi orang untuk melakukan yang baik dan benar. Perbuatan nyata yang patut diteladani, orang melihat apa yang kita kerjakan. Jadi keteladanan yang jelas dilihat contoh orang, seperti Yesus tampil, ya.
Jadi bukan hanya sebatas rencana niatan yang baik, karena niatan tanpa perbuatan ya nggak ada juga manfaatnya. Berbeda dengan garam yang larut tidak kelihatan, maka terang harus hadir terlihat. Nah, tujuan terakhir bahwa dari semua keberadaan kita, patutlah kita seharusnya mempersembahkan itu dengan sebuah motivasi yang terbaik, yaitu Tuhan dimuliakan. Tidak boleh dimaksudkan agar kita yang mendapat pujian orang, melainkan supaya Bapa di surga dipermuliakan. Kalau tujuan hidup kita, apa yang kita kerjakan di pekerjaan, di rumah tangga, di pergaulan, di tetangga, dimanapun di gereja, dengan satu motivasi, gimana sih supaya Tuhan dimuliakan? Gimana sih supaya Tuhan disenangkan? Pasti diridhoi, direstui Tuhan, disupport Tuhan, didukung, dan diberkati Tuhan. Karena Tuhan mau supaya kita ini bisa mendatangkan satu berkat buat orang lain, dan orang lain melihat perbuatan kita, lalu katanya mempermuliakan Bapa di surga. Kenapa mempermuliakan? Karena yang kita kerjakan itu mencerminkan karakter-karakter Kristus yang kita percayai. Tapi kalau kita melakukan segalanya tidak menggambarkan Kristus, bahkan sebaliknya orang lain ngecap kita, seringkali kan kita suka ngecap salah orang. Oh, agama ini ternyata buruk ya. Kenapa buruknya? Kita nggak tahu tentang agama itu, nggak mendalaminya juga. Tapi yang kita lihat cuma ada orang yang beragama itu, tapi kelakuannya begitu buruk. Kalau begitu, oh agama itu buruk ya. Nah, jangan sampai Tuhan dipermalukan oleh karena Dia melihat apa yang kita lakukan. Tapi sebaliknya, biarlah Tuhan dimuliakan dengan apa yang kita kerjakan. Gereja ini menjadi gambaran. Ini adalah rumah Tuhan. Ini adalah gereja Tuhan. Jadi gereja ini bagaimana bisa dapat mempermuliakan Tuhan, tergantung setiap kita, umatnya, jemaatnya yang hadir bersama dengan gereja ini. Yuk mari dengan kehadiran kita di gereja ini, kita bawa gereja ini kiranya dapat mempermuliakan Tuhan. Kalau gerejanya maju, bukan gerejanya yang dipermuliakan. Juga tidak untuk saya dipermuliakan. Saya sudah katakan, saya cuma manusia, saya juga hamba. Saya juga orang yang berusaha mempermuliakan Tuhan. Tapi sama-sama tujuan kita adalah siapa? Tuhan. Kalau sama-sama kita cinta Tuhan, yuk sama-sama kita kerjakan buat Tuhan. Sekali lagi, saya dan saudara garam dan terang dunia. Dan Tuhan mau hidup kita berpengaruh, menjadi berkat, berguna, tidak sia-sia. Ya, ingat, tidak banyak orang yang bijak. Kalau sekarang kita diberikan kebijaksanaan menjadi orang yang bijak, itu karena Tuhan mengubah hidup kita jadi bijak. Tidak ada orang yang terpandang, kita dari hina, orang yang lemah gak kuat. Tapi kalau sekarang kita masih jadi orang yang kuat, strong man, wah hebat, dimuliakan, dipuji orang. Itu juga bukan karena keberadaan kita yang patut seperti itu. Tapi karena Tuhan memberi kemuliaannya, supaya kita bisa melihat Tuhan itu adalah baik. Amin, Tuhan memberkati. Yuk kita bangkit diri.